Sebuah mobil truk berplat nomor Jawa melesat kencang di sebuah jalan dekat arah Provinsi Jambi. Truk yang dikendarai Pak Teguh bersama Pak Hasan sebagai kenetnya datang dari Jawa untuk mengambil jeruk madu pesanan mereka di Desa Lempur. Kabupaten Kerinci merupakan sebuah daerah yang terletak di bagian paling ujung barat Provinsi Jambi, yang merupakan daerah pertanian. Yang paling terkenal adalah kulit kayu manisnya yang paling berkualitas di dunia, dan juga ladang berkayu aro yang menjadi kebun teh terluas kedua di dunia. Ternyata Kerinci juga menjadi salah satu pemasok jeruk terbesar di Indonesia, dan saat ini adalah keenam kalinya Pak Teguh dan Pak Hasan datang menjemput jeruk di sana. Hal itu dilakukan rutin setiap 2 minggu sekali. Waktu sudah menunjukkan lewat tengah malam. Mereka berdua baru saja tiba di daerah Bangko, pusat kota Merangin. Dibutuhkan waktu sekitar 4 jam perjalanan untuk mencapai Kerinci. Saat memasuki daerah Perantak, tiba-tiba hujan turun, tidaklah lebat, namun mampu menimbulkan beberapa genangan air di permukaan aspal yang nampak semakin menghitam. Pak Teguh terus menginjak pedal gasnya, melewati jalanan yang berliku. Di sisi kiri badan jalan terdapat jurang yang dalam, di mana terdapat sungai Batang Merangin yang mengalir dari Danau Kerinci dan Danau Lingkar di bawahnya. Aliran itu bermuara di Sungai Batanghari. Mereka harus menahan lapar yang menyerang hingga sampai di warung makan desa Muara Hemat nanti. Jalan lintas Kerinci Merangin sebenarnya tidak kalah mengerikan dengan jalan lintas kilometer 15 yang menghubungkan Kerinci dan pesisir selatan Sumatera Barat. Jalan ini terkenal angker dan berbahaya. Sering runtuh juga putus akibat longsor yang sering terjadi. Di jalan ini juga sering terjadi kecelakaan yang merenggut banyak nyawa. Saat lepas dari Desa Birun, Pak Teguh dihadapkan dengan jalanan gelap berliku. Seperti biasa, Pak Teguh mengurangi kecepatan sambil berhati-hati memperhatikan garis jalan yang seketika berbelok tajam. Kadang juga mendaki dan menurun. Suara hujan yang masih turun terkalahkan oleh lirik lagu yang terdengar cukup nyaring dari speaker mobil. Sesekali Pak Hasan turut bernyanyi untuk meredakan ketegangan. Setelah melewati jalan berliku dan penuh tanjakan ini, mereka dihadapkan dengan jalanan datar berkelok tajam. Di sisi jalan penuh dengan jurang yang sangat dalam dan curam. Beberapa badan jalan nampak retak dan hancur, bahkan ada juga yang jatuh ke bawah. Waktu menunjukkan pukul 3 dini hari. Jalanan nampak sepi. Tidak ada kendaraan yang melintas. Truk terus bergerak pelan mengikuti jalan dan menghindari jurang yang tersebar di samping kiri. Sekitar setengah jam melewati jalanan itu, akhirnya mereka tiba di jembatan pembatas antara Merangin dan Kerinci. Di dekat Tugu Tanduk yang merupakan gerbang masuk menuju Kerinci, terdapat beberapa rumah. Tidaklah banyak, mungkin hanya sekitar 5 rumah saja. Dan setelah itu, dalam jarak beberapa kilometer, tidak ada lagi rumah warga yang terlihat. Tidak lama kemudian, tiba-tiba Pak Teguh menghentikan truknya. Saat Pak Hasan bertanya, ternyata Pak Teguh sengaja menghentikan di tempat sepi karena dia ingin buang air kecil. Segera Pak Teguh keluar lalu menuju ke belakang truk. Hujan gerimis masih awet turun, membuat jendela dan kaca spion menjadi buram. Biasanya lampu sen terlihat cukup terang berkedip kemerahan di belakang.
Beberapa menit berlalu, namun entah kenapa Pak Teguh belum juga kembali masuk ke dalam mobil. Pak Hasan yang merasa was-was segera membuka kaca pintu mobil lalu berteriak memanggil rekannya sambil melongakkan kepalanya. Akan tetapi tidak ada jawaban. Sejenak kemudian, dia melihat Pak Teguh nampak berjalan ke semak-semak di sisi kiri jalan. Hal itu membuat Pak Hasan menjadi bingung karena Pak Teguh tidak menjawabnya. Apa yang dilakukan Pak Teguh dari tadi? Kenapa baru sekarang dia membuang hajat? Gumam Pak Hasan sambil menghela nafas panjang. Memang Pak Teguh orangnya suka cuek. Terkadang pula acuh tak acuh jika diajak bicara oleh orang. Pak Hasan kembali menutup kaca pintu mobil lalu memutar lagu kesukaannya. Disusul kemudian memejamkan mata sambil mengikuti irama lagu itu penuh penghayatan. Mungkin saja cerita yang disajikan di dalam lagu sejalan dengan cerita hidupnya. Atau mungkin ada kenangan tersendiri yang membuatnya kembali ke masa lalu. Tidak berapa lama kemudian, lewatlah sebuah mobil sedan dari arah belakang. Saat melewati truk, mobil yang melesat kencang itu membunyikan klaksonnya yang membuat Pak Hasan tersadar kembali. Dia segera mematikan speaker dan kemudian bergegas keluar untuk mencari Pak Teguh. Tidak lupa dia membawa senter kecil yang selalu tersaji di dashboard. Saat tiba di belakang mobil, dia tidak menemukan Pak Teguh di sana. Dia pun berteriak memanggil rekannya itu. Akan tetapi, tetap saja tidak ada suara jawaban. Pak Hasan pun segera berjalan agak jauh ke belakang, ke lokasi di mana dia melihat Pak Teguh untuk terakhir kalinya. Anehnya, dia juga tidak menemukan Pak Teguh di sana. Pak Hasan yang mulai tegang terus berteriak memanggil nama Pak Teguh. Hujan gerimis terus berjatuhan lembut dari langit tanpa henti. Malam pun terasa semakin mencekam dengan hawa dingin menyeruak menusuk kulit. Pak Hasan kembali ke dalam mobil untuk mengambil jas hujan. Dia juga menekan tombol klakson berkali-kali, berharap Pak Teguh mendengar dan segera kembali. Namun Pak Teguh tidak juga muncul menampakkan dirinya. Hal itu membuat Pak Hasan menjadi panik. Lagi-lagi dia keluar mobil untuk mencari keberadaan rekannya itu. Dia terus berteriak, memanggil sambil menyisir setiap lokasi. Tidak ada tanda-tanda keberadaan Pak Teguh. 1 jam telah berlalu. Pikiran Pak Hasan mulai tidak terkendali. Dia mulai menduga-duga dan berpikir negatif. Jangan-jangan Pak Teguh diterkam harimau seperti kejadian beberapa minggu lalu yang menimpa seorang pemuda di desa Perintah. Meskipun diliputi ketakutan, namun Pak Hasan tetap berputar-putar menyisir semak di sekitar. Namun pencariannya tetap tidak membuahkan hasil. Jalan nampak sepi. Pak Hasan tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan untuk menemukan Pak Teguh. Entah mengapa, tiba-tiba saja bulu kuduknya meremang hebat. Dia merasa kalau ada yang memperhatikannya dari balik gelap di seberang sana. Pak Hasan pun segera berlari kembali ke dalam mobil. Tidak seberapa lama dari kejauhan, terlihat ada pancaran cahaya yang berjalan menembus gelap. Ketika tahu jika cahaya yang mendekat itu adalah sebuah sepeda motor, dengan segera Pak Hasan menghentikannya untuk meminta pertolongan. Dua pria itu pun berhenti dan menepikan motor di samping truk. Dengan tergesa-gesa, Pak Hasan pun menceritakan tentang apa yang dialaminya. Hingga akhirnya jalanan mulai ramai dilalui oleh banyak kendaraan. Sebagian ada yang lewat, ada juga yang ikut membantu mencari keberadaan Pak Teguh. Hingga hari berlanjut siang,
Pak Teguh belum juga ditemukan. Pihak kepolisian juga tim SAR sudah berdatangan dan turun ke lokasi. Mereka menyusuri hutan demi hutan di sekitar, namun Pak Teguh menghilang tanpa jejak. Pencarian pun terus berlanjut. Para tim terus mencari. Bahkan sudah banyak yang turun ke bawah tebing yang berjarak sekitar 1 kilometer, di mana Pak Hasan melihat Pak Teguh terakhir kali. Barangkali saja Pak Teguh berlari karena dikejar sesuatu lalu jatuh ke sana. Akan tetapi semuanya tetap nihil. Mereka belum juga mengendus keberadaan Pak Teguh. 4 hari kemudian, sebuah mobil travel dari Kerinci menuju Jambi melintas di area jalan tersebut. Sang sopir dikejutkan dengan kemunculan seorang pria aneh tengah memegang dedaunan di tangan kanannya. Pria itu berjalan dari dalam kebun sawit yang berada di tepi jalan sambil memakan dedaunan yang dipegangnya itu. Sang sopir pun menghentikan laju mobilnya, lalu menemui pria tersebut karena dalam kondisi yang aneh ketika ditanya. Maka dibawalah menuju perkampungan terdekat. Sang sopir berhenti di lokasi pencarian yang masih dilakukan dan segera memberitahukan pada orang-orang lokasi bahwa telah ditemukan seorang pria misterius. Pak Hasan yang masih berada di sana pun sangat terkejut karena laki-laki itu adalah Pak Teguh. Jarak antara sopir travel menemukan Pak Teguh dengan lokasi kejadian sekitar 3 kilometer lebih. Kaki Pak Teguh penuh dengan darah akibat terluka oleh duri yang tersebar di dalam semak. Bajunya pun juga sobek sana sini, terlihat seperti orang gila. Selain itu, dia juga memakan daun-daun rumput yang dia pegang, sehingga membuat gigi dan mulutnya menjadi terlihat hijau. Ketika ditanya, Pak Teguh tidak menjawab dan hanya memandang dengan tatapan kosong. Setelah dibawa ke rumah penduduk di perkampungan terdekat, atas saran dari seorang warga, didatangkanlah seorang ketua kampung yang dari ritual yang dilakukan orang tersebut, pada akhirnya Pak Teguh mulai tersadar. Sebelum menceritakan tentang apa yang terjadi, terlebih dahulu Pak Teguh disuruh membersihkan badan, berganti baju dan beristirahat. Karena masih terlihat pucat dan capek, Pak Hasan sendiri pun merasa tenang dan lega setelah melihat kondisi kawannya yang mulai membaik. Kini hanya tinggal menunggu benar-benar pulih. Setelah mandi dan berganti baju, Pak Teguh pun tidak langsung beristirahat, tapi duduk di dekat Pak Hasan, membaur dengan warga yang masih berkerumun. Pak Teguh mengucap terima kasih atas bantuan mereka semua. Setelah itu, barulah dia menceritakan tentang peristiwa yang menimpanya. Dini hari itu setelah membuang hajat di belakang mobil, Pak Teguh menoleh ke samping kiri belakang jalan. Karena disilaukan oleh gemerlap cahaya, ternyata dia melihat ada sebuah warung nasi yang terlihat sangat bagus. Bangunannya mewah dan juga megah. Warung tersebut nampak sangat ramai dengan para pelayannya yang sangat cantik dan menggoda. Pak Teguh yang terpana dan merasa penasaran itu pun langsung bergegas ke sana tanpa memperdulikan keberadaan Pak Hasan, apalagi dia merasa sangat lapar. Saat tiba di warung, dia dibuat takjub dengan kemegahan bangunan selayak istana. Para pengunjungnya juga berpakaian rapi, bahkan ada yang berpakaian adat. Semua nampak tampan dan juga cantik mempesona. Ketika di dalam rasa kagum itu, para pelayannya seperti bidadari datang sambil menyajikan makanan-makanan yang enak untuknya. Anehnya, Pak Teguh tidak merasa kenyang meski telah makan sangat banyak. Bahkan beberapa kali dia meminta makanan tambahan. Saat sedang terlena, Pak Teguh merasa ada suara yang memanggil namanya.
Dia pun celingukan ke sana kemari hingga pandangannya menemukan seorang perempuan di luar warung yang melambaikan tangannya memanggilnya. Pak Teguh pun bangkit menuju wanita itu dengan masih membawa makanan. Dan entah kenapa, saat sudah dekat, wanita itu mendadak lenyap. Begitupun dengan warung yang ditinggalkannya. Semua tinggal hutan belantara, dan entah bagaimana pula tiba-tiba dia berada di tepi jalan dengan sopir yang tidak dikenali. Dia yang masih bingung dibawa ke mobil truknya yang masih terparkir di pinggir jalan, dan orang-orang terlihat ramai di sana. Hal itu membuat Pak Teguh semakin gusar pikirannya, dan ketika dilakukan ritual oleh tetua kampung, dia merasa pundaknya sangat berat, seperti ada yang digendong. Pak Teguh merasa benar-benar sadar pada saat terdengar suara teriakan menggema yang memanggil namanya. Sosok suara perempuan itu semakin menjauh, dan lambat laun dia merasa tubuhnya ringan kembali. Pak Teguh menghela nafas berat ketika usai bercerita. Kemudian cerita Pak Teguh itu dilanjutkan oleh tetua kampung yang masih berada di sana, yang menurutnya Pak Teguh telah terseret ke dalam istana jin. Dan yang membawanya ke sana adalah sosok makhluk tak kasat mata, sengaja meminta digendong. Namun sosok itu pula yang memanggil dan mengantarkannya kembali ke alam dunia nyata. Semenjak kejadian itu, Pak Teguh dan Pak Hasan tidak pernah lagi lewat jalan itu ketika malam hari. Mereka memilih waktu yang tepat hingga tiba di siang hari ketika melintas di sana. Mereka juga memilih untuk buang air kecil di lokasi yang aman, di mana ada air untuk bersuci setelah membuang hajat, dan tidak lupa untuk berdoa tentunya agar hal tersebut tidak akan terulang lagi di kemudian hari. Demikian cerita kali ini. Sekian dan terima kasih.